Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas 5 saat. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Siapkan buku paket kalian dan alat tulis kalian. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah membuat percakapan berdasarkan ringkasan teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu percakapan? Percakapan disebut juga sebagai dialog. Percakapan atau dialog adalah kegiatan berkomunikasi secara langsung antara dua orang atau lebih. Pernahkah kalian membuat percakapan atau dialog? Tentunya kalian sudah pernah ya. Sebelum ini kita telah mempelajari tentang wawancara. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari dialog. Adapun langkah-langkah dalam membuat percakapan atau dialog berdasarkan teks eksplanasi, yang pertama yaitu menentukan topik percakapan, yakni hal ini dibahas dalam percakapan. Karena percakapan atau dialog ini dibuat berdasarkan teks eksplanasi, maka pertama kita harus mencari ringkasan maupun ide pokok di dalam teks tersebut. Setelah menemukan ide pokok dalam teks eksplanasi, maka kita dapat menentukan topik percakapan atau hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam sebuah percakapan. Lalu, langkah yang kedua adalah menentukan tokoh-tokoh siapa saja yang akan ada di dalam percakapan. Langkah yang ketiga yaitu menulis percakapan dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Miss Hening akan berikan contoh, buka buku kalian halaman 107. Di situ terdapat teks eksplanasi yang berjudul Masalah kemacetan di Kota Jakarta. Miss Hening akan ambilkan contoh dari paragraf 1. Kita akan baca bersama-sama untuk mencari informasi penting apa yang ada di dalam paragraf 1 tersebut. Masalah kemacetan di Kota Jakarta. Setiap kota tentunya menghadapi masalah sosial yang kurang lebih sama. Misalnya saja di Kota Jakarta. Di antara sekian banyak masalah sosial, kemacetan masih menjadi masalah utama di DKI Jakarta. Masyarakat menilai macet merupakan masalah yang paling mendesak untuk segera diatasi oleh pemerintah kota. Nah, setelah kita membaca, maka dapat disimpulkan informasi penting di dalamnya. Garis bawahi informasi penting di dalam teks tersebut. Informasi penting pada paragraf 1 yaitu kemacetan masih menjadi masalah utama di DKI Jakarta. Dan macet merupakan masalah yang paling mendesak untuk segera diatasi oleh pemerintah. Setelah menentukan topik percakapan, selanjutnya kita akan menentukan tokoh-tokoh siapa saja yang akan di dalam percakapan. Di sini, Miss Hening menentukan Bayu dan Dina sebagai tokoh di dalam percakapan. Langkah ketiga yaitu menulis percakapan dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Perhatikan tanda baca berikut. Di awal dan di akhir kalimat selalu ditandai dengan tanda petik seperti ini. Lalu, untuk di akhir kalimat, perhatikan tanda baca yang digunakan. Apakah itu kalimat tanya, maka harus menggunakan tanda tanya. Apabila itu kalimat pernyataan, maka menggunakan tanda titik. Dan apabila itu kalimat perintah, maka harus menggunakan tanda seru. Tanda baca diletakkan sebelum tanda petik. Coba sekarang kita baca bersama-sama contoh percakapannya. Yang pertama, Bayu. Din, sepertinya kita akan terlambat menuju perpustakaan. Kamu tahu kan bahwa jalanan Jakarta sangat padat kendaraan? Iya, Yu.
Macet menjadi masalah utama di DKI Jakarta. Hampir setiap hari dan setiap waktu jalanan penuh kendaraan. Iya, Din. Ini adalah masalah pemerintah yang harus segera diselesaikan. Nah, itu tadi adalah contoh percakapan dari Miss Ning. Coba sekarang kalian lanjutkan percakapan berdasarkan teks eksplanasi pada paragraf 2 dan 4. Tulis percakapanmu di dalam buku tugas ya. Selanjutnya, buka buku kalian halaman 108. Kita akan mempelajari tentang menganalisis kewajiban untuk membantu mengatasi masalah sosial di dalam masyarakat. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang akibat apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban, dan juga kita sudah mempelajari masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, perhatikan buku kalian halaman 109. Di situ ada bagan dari sebuah gambar. Perhatikan gambar nomor 1. Apa yang dimaksud pada gambar nomor 1 tersebut? Kita akan mencoba untuk mengisi bagan tersebut. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini ya. Yang pertama yang akan kita isi adalah bagian di bawah gambar tersebut. Kira-kira gambar apa itu? Ya, itu merupakan penumpukan sampah. Lalu, apa yang kamu pikirkan saat melihat gambar tersebut? Kita tulis di bawahnya, sungai yang kotor karena sampah. Lalu, apa penyebab masalah tersebut? Penyebab masalah dari penumpukan sampah adalah adanya orang-orang yang membuang sampah di sungai. Selanjutnya, akibatnya jika masalah tersebut tidak diatasi adalah masalah penumpukan sampah dapat menyebabkan banjir. Lalu, solusi apa yang kalian berikan? Solusinya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah cara mengisi bagan berdasarkan gambar. Sekarang, coba kalian buat atau isi bagan tersebut dengan kalimat kalian sendiri pada gambar 1 dan gambar 2. Isikan pada buku kalian. Usahakan mengisi bagan tersebut dengan kalimat kalian sendiri atau berbeda dengan contoh yang telah Miss Ning berikan tadi ya. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke students, sampai jumpa di pertemuan mendatang ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.